Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno hari ini berkampanye akbar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah tokoh dan artis ibu kota turut hadir memeriahkan. Pasangan Pramono Rano gelar kampanye dengan konsep riang gembira bertajuk Hajatan Jakarta Menyala. Ribuan pendukung hadir mengenakan pakaian berwarna oranye dan membawa bendera-bendera dukungan. Sejumlah tokoh dari partai pendukung mantan Gubernur Jakarta turut hadir di Stadion Madia Gelora Bung Karno seperti Gubernur Jakarta sebelumnya Fauzi Bowo atau Bang Foke, Basuki Cahayapurnama atau Ahok hingga keluarga besar Anies Baswedan. Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh relawan yang hadir memeriahkan kampanye kali ini. Paslon Pram Rano berjanji jika terpilih dalam 100 hari kerja akan menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta. Saya dengan Bang Dul pertama berterima kasih kepada seluruh warga Jakarta, para relawan, ormas, partai politik pendukung. Betul-betul kami berterima kasih atas semua support yang telah diberikan hampir 3 bulan ini. Yang kedua, secara khusus saya dan Bang Dul berharap bahwa KPU, KPUD, Bawaslu berlaku untuk betul-betul menjaga demokrasi ini. Dan juga secara khusus kepada aparat saya yakin di Jakarta ini mereka akan menjaga keamanan dan demokrasi Jakarta yang sudah berjalan dengan baik. Dan kalau ini bisa dilakukan insya Allah tanggal 27 November nanti saya dan Bang Dul mudah-mudahan bismillah mendapatkan dukungan real dari warga Jakarta dan menang 1 putaran. Terima kasih. Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta betul-betul menempatkan dirinya sebagai perwakilan rakyat Jakarta. Bukan perwakilan raja, bukan perwakilan dari golongan tertentu, tetapi perwakilan dari kekuatan rakyat yang ingin melihat Jakarta sebagai kebanggaan kita bersama. Untuk tanggal 27 udah sampai mana, Cak? 27 kita insya Allah sudah siap karena untuk saksi-saksi dari partai pendukung dan juga dari relawan kita sudah siapkan semuanya untuk 14.000 lebih TPS. Kita insya Allah akan mengamankan itu dan menjaga semuanya dengan baik. Suara kita sampai nanti pada penghitungan suara. Saya kira semua mantan gubernur banyak PR yang belum selesai kan. Makanya kita menaruh harapan Mas Pram ini sama Bang Rano bisa menuntaskan apa yang mantan gubernur belum sempat selesaikan. Itu aja sih. Pengen Jakarta menjadi kota yang maju, kota yang sejahtera, kota yang berakhlak mulia, dan juga kota yang bermartabat. Mudah-mudahan dengan pilihan kita pada nomor 3 ini, kita akan mendapatkan pimpinan yang amanah, yang istiqomah, dan yang akan membawa Jakarta lebih maju ke depan. Insya Allah. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar kampanye akbar di lapangan Tabaci Kalideres, Jakarta Barat. Kunwardana tiba lebih dulu di lapangan Tabaci Kalideres, Jakarta Barat sekitar pukul 8.39 waktu Indonesia Barat. Kun turun di belakang panggung dan langsung disambut organisasi masyarakat Gahar Pasukan Adat Betawi. Kemudian Dharma Pongrekun tiba menyusul di lokasi kampanye sekitar pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Dharma turun di depan gang menuju lapangan Tabaci, disambut dan dikawal oleh Ormas Peci Merah. Sebelum menuju lapangan, pasangan Dharma Kun sempat menyapa sejumlah tokoh masyarakat setempat. Jika Anda, rakyat memberi saya dukungan dan membuat suara Anda didengar, saya berjanji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya akan memberikan perubahan nyata, keadilan sejati, dan menjadi suara Jakarta bagi semua orang yang mengharapkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua. Untuk memulai proses ini saya akan bangun sistem ekonomi adil agar tak ada rakyat Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan saat kotanya tambah makmur dan gemerlap. Sistem ekonomi adil
sehingga penghasilan rakyat meningkat sampai tak ada rakyat Jakarta yang terjebak dengan pinjaman online. Kampanye akbar juga digelar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari DKI Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Rido, di lapangan Benteng, Jakarta Pusat, dan acara ini dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi tanah air. Pasangan Rido memanfaatkan hari terakhir pada masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 dengan menggelar konser rakyat bertema Satuin Jakarta di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tema Satuin Jakarta dipilih pasangan Rido karena Jakarta merupakan kota multi etnis dari beragam daerah dan budaya. Rencananya dua mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, akan hadir. Konser Satuin Jakarta dimeriahkan dengan penampilan artis ternama, salah satunya Raja Dangdut Rhoma Irama. Selain konser, akan ada pesta kuliner makan gratis dalam acara ini. Ya, proses kampanye pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan tim pemenangan disambut baik masyarakat Jakarta. Berdasarkan hasil survei Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan (PKHP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dari dua paslon lainnya dengan elektabilitas 53%. Masa kampanye yang menyisakan hitungan hari tidak dilewatkan begitu saja oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk terus turun menyampaikan visi misi dan program unggulan ke tengah masyarakat. Buah hasil kerja keras pasangan Rido beserta tim pemenangan pun disambut baik warga Jakarta dalam survei yang dirilis Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Jakarta. Terbukti pasangan calon yang diusung Kim Plus ini unggul atas dua paslon lainnya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih elektabilitas tertinggi dengan 53%. Darmakun sebesar 5%, sedangkan pasangan Pramono Rano Karno mendapatkan 36%. Adapun masyarakat yang sampai saat ini belum menentukan pilihan sebesar 6%. PKHP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan survei yang melibatkan 1.200 responden dengan proporsi yang mencerminkan demografi pemilih termasuk faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tingkat ekonomi. Kita melakukan hasil surveinya dari ngambil survei dari usia 40 sampai 50 tahun. Karena kita ingin melihat bahwa hari ini para masyarakat khususnya di rentan usia 40 sampai 50 tahun terhadap pilkada ini seperti apa antusiasnya. Survei yang digelar awal November ini memiliki margin of error kurang lebih sebesar 2,8% dengan metode kuantitatif random sampling. Dari Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta, iNews melaporkan. Ya, sejumlah peserta calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 menyambangi masyarakat lewat kegiatan sosial hingga kampanye akbar. Kegiatan ini meraup dukungan suara ini terus dilakukan sepekan jelang pencoblosan. Ribuan simpatisan dan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi nomor urut 2, Haliana dan Safia Walo, menghadiri kampanye akbar di pelataran Pelabuhan Panggulu, Belo Mandati. Kedua paslon mengikuti tradisi masyarakat yang disebut Kansodaa, yakni diarak sejauh 2 km di tengah guyuran hujan deras. Ini alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Wakatobi. Hari ini juga luar biasa, walaupun hujan tidak menyurutkan langkah kita untuk bersama-sama pada kampanye akbar kami dan kita sudah buktikan lapangan Panggulu Belo. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta, mengikuti kampanye akbar di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara dalam satu hari sekaligus. Dalam kampanye akbar ini, Oso mengajak masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 2 untuk Provinsi Kalimantan Barat, pasangan Ria Norsan Kristianus, paslon untuk Kabupaten Ketapang, Alex Jamhuri, dan paslon untuk Kabupaten Kayong Utara, Romi Amru. Tapi secara spontan mereka mengundang untuk berdialog, saya mengajak dialog, lantas kemudian dari dialog itu saya dapat menangkap signal apa yang ingin disampaikan oleh mereka, apa yang diharapkan dan keinginan mereka untuk memberikan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Sejumlah tokoh lintas etnis, agama, ormas, serta tokoh nasional menghadiri silaturahmi akbar kebangsaan Pontianak, Kalimantan Barat.
Mereka sepakat menyatukan pilihan kepada paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ria Norsan Kristianus Kurniawan, dan optimis akan menang dalam satu putaran dengan perolehan suara di atas 50%. Insya Allah dengan melihat antusias masyarakat mendukung kami yakin dapat memenangkan penyelenggaraan pilkada di Kalimantan Barat dan keluar sebagai pemenang. Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang diusung Partai Perindo, Hasnur Yadi Sulaiman, menghadiri kegiatan program MH Care yang digagas Gerakan Perempuan Sahabat Muhyiddin Hasnur di Desa Sungai Pitung, Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Dalam program ini, ratusan warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis, seperti hipertensi, gula darah, kolesterol, gigi dan mulut, serta edukasi kesehatan mental. Di kegiatan MH Care, yaitu Muhyiddin Hasnur peduli ini dapat tercapai, yaitu menuju masyarakat yang sehat dan produktif. Gitu aja. Calon Bupati Tangerang nomor urut 2, Maisyal Rashid, berkampanye di Desa Kadu Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Maisyal memaparkan program kerja yang diusungnya bersama calon Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, seperti pendidikan gratis, bantuan layanan kesehatan hingga ambulans di setiap desa. Saya juga janji kepada masyarakat, insya Allah amun terkabul dipilih ku Bapak Ibu, saya akan amanah akan amanah ngabangun wilayah Kabupaten Tangerang. Maisyal juga menyampaikan tata cara pencoblosan yang benar pada lembaran surat suara melalui alat peraga. Tim Liputan iNews melaporkan. Di penghujung masa kampanye Pilkada serentak 2024, calon kepala daerah menggelar kampanye akbar di berbagai wilayah. Kampanye akbar menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengajak masyarakat untuk berperan memilih calon pemimpin yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan daerahnya. Meski diguyur hujan lebat, ribuan massa tetap semangat menghadiri kampanye akbar yang digelar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham di Pantai Losari, Kota Makassar. Kampanye akbar ini juga turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik pengusung, salah satunya PLT Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, yang sekaligus berorasi untuk mengajak masyarakat memilih calon pemimpin yang tepat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Partai-partai lain juga sangat senang, bangga. Perindo memberi usungan kepada calon yang tepat, insya Allah mulia akan menjadi pemenang di Kota Makassar. Melihat antusias masyarakat, walaupun hujan, kita hujan-hujanan, tidak ada yang bergerak. Itu adalah salah satu bukti militansi pendukung Munafri dan Ibu Aliyah. Partai Perindo juga turut serta dalam kampanye akbar pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Pematang Siantar, Mangatas Silalahi Ade Purba. Ribuan massa yang memadati lapangan Haji Adam Malik ini sangat antusias mendengarkan orasi calon pemimpin mereka yang siap berpihak kepada rakyat. Saya berani mengatakan satu-satunya paslon yang lebih jujur, paslon yang punya kepedulian yang tinggi kepada masyarakat Kota Pematang Siantar. Saya pastikan pasti paslon nomor 2. Mengawal pemenangan para calon kepala daerah, Partai Perindo juga menerjunkan seluruh jajaran pengurus dan kadernya untuk mensosialisasikan secara masif visi, misi, dan program calon kepala daerah ke tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, jelang Pilkada serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Partai Perindo turut hadir di berbagai kegiatan dan kampanye akbar sebagai komitmen untuk mengawal kemenangan para calon kepala daerah. Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar bersama Wakil Ketua Umum 4 DPP Partai Perindo Manik Margana Mahendra dan Wasekjen Partai Perindo Nurholis Mahendra menghadiri langsung debat calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Kehadiran pengurus pusat Partai Perindo ini memberikan semangat dan energi positif kepada pasangan nomor urut 2 Maximus Pipagau Peggy Patricia Patipi yang berhasil tampil memukau selama jalannya debat. Kami juga tadi melihat performa dari calon bupati kami meyakinkan sekali. Beliau menguasai materi debat dan juga punya satu visi yang kuat untuk bisa membangun perekonomian di Mimika. Tadi juga ada perhatian khusus terhadap lapangan kerja.
karena masih banyak kasus atau mungkin jumlah dari pemuda-pemuda di Mimika ini yang kesulitan cari kerja. Sementara itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ketua DPP Partai Perindo, Firda Riwukore, turut hadir dalam kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Mas Rasi atau Pah Marianuban Saku. Dalam kampanye akbarnya, pasangan calon nomor urut 2 ini siap memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kupang. Jika Tuhan berkenan, kami terpilih yang kami dorong adalah yang pertama, bidang pertanian, peternakan, dan terutama pariwisata. Dalam hal ini, Partai Perindo sangat serius dan ini diwujudkan dalam penugasan kami, Ketua DPP balik ke daerah untuk mewakili DPP juga untuk mengawal kemenangan. Seluruh jajaran pengurus pusat dan wilayah Partai Perindo siap menginstruksikan para kadernya untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan calon kepala daerah yang diusung agar mendapat simpati dan dukungan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuma kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semua tetap sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ. Teknologi tak akan bisa menggantikan sentuhan cinta. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Besok polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitu pun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pelabuhan Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Ya, pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta masing-masing menggelar kampanye akbar hari ini. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggelar kampanye akbar di lapangan bola Tabaci Kalideres, dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menggelar kampanye akbar di Stadion Madia GBK. Dan untuk membahas kira-kira bagaimana hari ini, hari terakhir kampanye, dan tentunya memasuki masa tenang dan juga peluang-peluang yang ada menuju nanti Rabu di 27 November, sudah bersama kami pengamat politik, ada Mas Agung Baskoro. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Mas Agung. Assalamualaikum Mas Juno. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kayaknya lagi di jalan ya Mas Agung ya? Iya. Baik, nggak apa-apa kita ganggu dikit. Mas Agung, kita tahu bahwa hari ini adalah kampanye terakhir ya, dan masing-masing paslon di DKI sudah memberikan tadi performanya terakhir kali sebelum memasuki masa tenang. Anda melihat, kalau kita lihat memang bahwa rangkaian kan sudah berlangsung cukup lama, debat, kampanye-kampanye ke daerah-daerah, ke beberapa titik termasuk hari ini. Apa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masing-masing paslon per hari ini dan tentunya menuju 27 nanti? Iya, seringkali masa tenang itu dianggap sebagai masa yang tegang, Mas Juno ya. Baik. Karena semua paslon akan berupaya untuk memastikan detik per detiknya bisa memberikan insentif elektoral kepada
mereka, utamanya ya secara darat dengan berkampanye lewat belusukan, ya door to door campaign, canvassing masih ada sampai mungkin 7 jam ke depan masih bisa seperti itu. Kemudian dioptimalkan juga di udara ya, lewat memviralkan konten-konten yang persuasif, yang positif, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk memilih. Katakanlah misalkan mengajak mereka untuk ke TPS mencoblos paslon sesuai hati nuraninya misalkan, seperti itu. Nah yang ketiga yang memang bisa dioptimalkan adalah dengan kehadiran para king dan queen maker di belakang mereka yang sebelum-sebelumnya memang sudah sempat ikut serta ya turun gunung, katakanlah Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Prabowo, seperti itu. Dan saya kira dengan sisa waktu berapa jam ke depan ini masih ada celah ya, walaupun memang untuk berikutnya memang peluangnya semakin minimalis, tapi dalam beberapa hal memang beberapa relawan ataupun simpatisan seringkali ya menggunakan masa tenang untuk berkampanye di udara, Mas Juno ya, di media sosial utamanya. Dan kita harapkan ini bisa diawasi oleh penyelenggara, apakah itu KPU, Bawaslu, untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. Karena apa? Karena seringkali berseliweran kampanye negatif, bahkan kampanye hitam, black campaign. Nah ini yang kita tidak mau terjadi terulang lagi di pilkada kali ini, seperti itu. Tadi ada menyoroti bahwa ada, sebelum kita bicara soal sosok-sosok endorsement ya yang juga hadir dan di beberapa kampanye. Kalau tadi yang Anda sebutkan Mas Agung bahwa kita masih bisa memanfaatkan, baik masing-masing paslon itu memanfaatkan udara dalam artian media sosial. Apakah ini strategi yang bisa mengubah paradigma atau perspektif pemilih Jakarta? Kalau kita tahu bahwa zaman sekarang everyone is into social media, dan ketika ada 3 hari terakhir ini, ya apakah menurut Anda juga jadi senjata yang ampuh untuk merubah gitu? Bagaimana? Iya, sangat mungkin Mas untuk menjangkau ya pemilih Jakarta yang saya kira terpapar arus informasi ya, sosial media sangat kuat seperti itu. Karena saya meyakini bahwa pemilih-pemilih rasional Jakarta itu terkoneksi semua dengan sosial media ya. Apakah itu Twitter, apakah Facebook, Instagram, YouTube, dan seterusnya. Dan bagi paslon ini sebuah peluang yang baik dan efektif untuk berkomunikasi dengan semua pemilih ya. Walaupun bisa juga menjadi bumerang kalau mereka tidak hati-hati membuat konten atau memviralkan konten tersebut dalam konteks yang tepat. Karena dalam beberapa kali juga beberapa paslon seringkali mendapat efek negatifnya. Blunder ya? Karena mengumbar konten-konten yang bernuansa sensitif ya, apakah seksis, sara, dan seterusnya. Jadi saya kira ini 2 pisau atau 2 koin yang bisa membantu tapi juga bisa menjerumuskan. Jadi saya kira hati-hati, tapi juga jangan disia-siakan momentum itu. Ya, jadi itu yang untuk konteks sosial media. Tapi mereka juga bisa sebenarnya memanfaatkan ya kanal-kanal lain yang memang saya kira sifatnya netral, dengan mengajak semua pemilih untuk ke TPS, Mas. Saya kira itu netral, nggak ada masalah, tidak ada aturan yang dilanggar, sehingga apa? Sehingga para pemilih yang sebelumnya ingin mencoblos semua paslon ya, gerakan kotak kosong itu menjadi semakin minimal. Ya, jadi ajakan ke TPS itu ajakan yang cukup mendidik, persuasif, dan harapannya bisa meningkatkan angka partisipasi di Jakarta maupun di pilkada-pilkada lain di seluruh Indonesia. Mas Agung, kalau kita bicara mengenai sosok-sosok yang mengendorse masing-masing paslon ya, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Pramono Rano hari ini ya, ada 2 mantan gubernur Jakarta yang hadir ya, Bang Foke dan Pak Ahok, plus juga ada keluarganya Pak Anies. Ini kan kalau kita lihat cukup spesial gitu ya, dan tentunya bisa jadi menambah kepercayaan diri paslon nomor urut 3. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Agung? Iya, karena kekuatan endorse masing-masing paslon tokoh di belakang paslon Pramono ini ya sangat signifikan. Pun di belakangnya RK Suswono juga demikian ya. Saya menyimpulkan sekitar 40-50% ya temuan yang sempat rilis oleh survei Litbang Kompas ya, baik itu pengaruh Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi ini sangat penting untuk mendongkrak dalam konteks RK untuk memastikan pertarungan berlangsung 2 putaran, Mas Juno. Tapi di saat yang sama saya ingin menegaskan juga, jangan sampai paslon-paslon ini hanya bergantung dengan endorse.
Karena pilkada ini kan utamanya menguji magnet figur ya, soal rekam jejak, visi misi, inovasi kampanye, inovasi kebijakan program yang mereka tawarkan. Jadi kalau bisa mereka harus mampu mengorkestrasi semua mesin-mesin politiknya sampai akhir. Apakah tadi ya di udara, di darat, dan semua lini kampanye. Karena kalau tidak bisa jadi ini membuat ya peluang mereka menang menjadi tereduksi seperti itu. Oke, Mas Agung, selain kita bicara mengenai tadi endorsement, pasangan Darmakun juga ini cukup luar biasa bagaimana mereka dari awal yang tidak dikenal sampai di pertengahan kampanye cukup mendapat perhatian hingga sekarang. Bagaimana Anda melihat strategi yang diterapkan oleh paslon nomor 2 dari jalur independen ini? Ya, saya kira mereka mengungkapkan banyak hal di masa kampanye saat debat ya dengan hal-hal yang di luar mainstream, Mas. Hanya saja memang karena pemilih rasional Jakarta ini cukup kritis, hal-hal yang di luar mainstream tadi memang harus mendapat rasionalitas atau mampu dirasionalisasi. Supaya apa? Konversinya di elektabilitas. Nah, ke depan dengan masa yang tersisa masih ada harapan untuk pasangan Dharma Pongrekun maupun Pak Kun Wardana untuk merasionalisasi itu. Ya boleh di luar mainstream, tidak biasa, tapi harus mampu dipahami dan konkret di lapangan bisa terlaksana. Karena kalau tidak, nanti yang memahami itu hanya pasangan tersebut, bahkan dengan pendukungnya seperti itu. Nah, itu yang kita tidak mau, dan harapannya masa yang tersisa ini bisa dioptimalkan oleh Pak Dharma dan Pak Kun untuk memastikan bahwa apa yang mereka bayangkan tentang Jakarta masa depan, ya soal Jakarta yang beradab, soal Jakarta yang aman, itu memang benar-benar real, konkret, bisa dipahami dan bisa diimplementasikan seperti itu. Oke, baik. Bahwa kita lihat kalau tipikal, Mas Agung, Anda juga menyebutkan berkali-kali bahwa pemilih Jakarta sangat rasional, mereka sangat kritis dan ya memang sebagai ibu kota ya, Jakarta memang punya kompleksitas yang luar biasa. Apakah hal ini satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan? Adakah hal lain yang menurut Anda bisa menjadi mungkin lahan atau ladang untuk ketiga paslon ini? Sebenarnya ada ceruk lain selain tadi kita bicara rasional, ada hal lain yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Karena kita tahu juga swing voters juga cukup tinggi di Jakarta, Mas Agung. Persis. Ya, yang saya pahami undecided voters, pemilih yang belum memilih itu kisarannya 20 sampai 25%, Mas. Cukup tinggi, dan seringkali pemilih yang diulaskan soal pemilih rasional ya. Tapi ada juga pemilih non-rasional. Non-rasionalnya apa? Pemilih yang memilih berdasarkan sosiologis, suku, agama, ras ya. Kemudian pemilih yang memilih berdasarkan basis psikologis, karena penampilan dia, karena kesantunannya, karena perilakunya, seperti itu. Tapi ada satu pemilih yang memang seringkali terungkap di lapangan, Mas, yaitu pemilih transaksional, pemilih yang terpapar oleh pragmatisme politik. Biasanya di masa-masa tenang, di masa-masa akhir atau hari H, itu banyak mengemuka, Mas Juno. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh paslon, apalagi kalau pilkadanya kompetitif. Ya, pemilih yang transaksional ini bisa menentukan siapa yang menang, berapa putaran untuk konteks Jakarta, misalkan 1 atau 2, kalau memang dia bisa ya terelaborasi dengan baik oleh salah satu paslon, artinya tidak terkonvensi dalam bentuk materi saja pemilih pragmatis ini. Bisa jadi para paslon ini harus kreatif membarter itu dengan program-program mereka yang konkret dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka berpikir ulang kalau mereka ingin dan terpetik mengkonversi itu dalam tataran-tataran materialistis ya, yang itu sedikit banyak bisa merusak demokrasi dan pilkada kita. Nah, jadi kalau saya melihat memang bagaimana kemudian para paslon ini menyasar semua pemilih, bukan hanya pemilih rasional ya, tapi pemilih non rasional tadi, supaya apa? Supaya peluang mereka untuk mendapat suara dari beragam segmen bisa maksimal seperti itu. Baik, kalau bicara terakhir mungkin Mas Agung, bahwa kita ya kalau kita lihat memang pemilih rasional plus juga pemilu kayak Jakarta kali ini cukup saya bisa bilang kondusif ya dibandingkan beberapa pemilu yang pernah kita hadapi. Ada hal lain menurut Anda yang harus menjadi perhatian pemilih Jakarta ya secara umum, dan juga bagaimana pemilih juga harus menggunakan hak-haknya sebaik mungkin agar nanti juga kita punya hasil yang baik. Apa insight Anda terkait ini? Iya, pilkada Jakarta ini bisa disebut sebagai pemilih yang mampu membuat rekonsiliasi nasional itu tercipta, Mas Juno. Kenapa anak Abah dan Ahoker bisa bersatu, FPI dan PSI bisa tertawa bersama sekarang di kubunya Pak R.K. Suswono. Jadi rekonsiliasi nasional itu sedikit banyak bisa terwujud karena kontribusi Pram Rano dan R.K. Suswono. Dia memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pasangan ya Pram Rano maupun R.K. Suswono, karena berhasil menyatukan
ya polarisasi yang dulu mengemuka di 2017. Tapi di satu sisi yang lain, ya inilah politik. Masyarakat kita jangan baper, jangan pakai, jangan terlalu sensitif, biasa aja karena elitnya juga santai. Ya, ujung-ujungnya tidak ada lawan dan kawan yang abadi, tapi kepentingan politik yang abadi, Mas Juno. Sehingga Pilkada Jakarta ini bisa menjadi lahan yang efektif untuk mendewasakan masyarakat kita, baik dalam berdemokrasi maupun berpolitik, agar apa? Agar santuy aja, agar cool aja, agar tetap senyum, tetap ya tenang. Betul. Sangat aman, setuju damai semuanya. ya. Santuy sekali kita gunakan hak kita dengan tadi sesuai pola yang baik dan benar. KPU juga harus adil ya, nanti hasilnya kita hadapi dengan santuy siapapun juga pemimpin Jakarta. Terima kasih. Sama-sama Mas Agung, selamat melanjutkan perjalanan ya, safe trip. Terima kasih ya, wassalam. Assalamualaikum.